Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raden Yusuf Sidik Budiawan SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Perkenalkan, saya Laila Oktavia Ardianti, NPM 184100063 dari kelas 5B, akan mempresentasikan dari 2 jurnal, yaitu yang pertama dari UIN Ar-Rainri, yang kedua dari STI Semarang, yang berjudul Disleksia. Yang pertama, menurut pandangan dari 3 ahli, yang pertama dari Korsini, disleksia merujuk pada kesulitan membaca, baik itu penglihatan atau pendengaran, intelijensinya normal, dan usia keterampilan bahasanya sesuai. Kesulitan belajar tersebut akibat faktor neurologis dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya lingkungan atau sebab-sebab sosial lainnya. Yang kedua, menurut Guzak, disleksia dinyatakan sebagai kesulitan membaca berat pada anak yang memiliki kecerdasan normal dan bermotivasi cukup, berlatar belakang budaya yang memadai, dan berkesempatan memperoleh pendidikan, serta tidak bermasalah dalam emosionalnya. Yang ketiga, menurut Brian dan Marcer, disleksia merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem, misalnya berkenan dengan waktu, arah, dan masa. Slide kedua, menurut Subini 2011, terdapat bentuk kesulitan membaca pada anak yang mengidap disleksia, antara lain yang pertama, melakukan penambahan pada suatu suku kata atau addiction seperti batu menjadi baltu, ada huruf tambahan L di tengahnya. Yang kedua, menghilangkan huruf pada suku kata atau omission seperti masak menjadi masa. Yang ketiga, mengembalikan huruf kata atau angka pada arah terbalik kiri kanan atau inversion atau miring seperti dadu menjadi babu. Yang keempat, mengembalikan bentuk huruf kata atau angka dengan arah terbalik atas bawah atau reversal seperti papa menjadi haha. Mengganti huruf atau angka atau substitution seperti lupa menjadi luga, angka 3 menjadi angka 8. Kemudian ada penyebab disleksia, ini ada 2 ahli. Yang pertama dari Devaraj 2006 menyatakan sampai sekarang para ahli neurologi belum bisa mencari tahu fungsi otak manusia secara menyeluruh. Baru beberapa bagian saja yang telah bisa dikenakan fungsinya secara pasti dan mempunyai hubungan satu sama lain. Kemudian dari ahli yang kedua, ini dari Saywitz 2008, disleksia menurut etimologinya diyakini para pakar bahwa gangguan disleksia dikarenakan oleh faktor keturunan, yaitu 23-64% orang tua atau saudara yang mengidap disleksia cenderung menjadi penyebab orang mengalami disleksia yang diturunkan dengan melalui kromosom. Kemudian ada ciri-ciri disleksia. Tanda-tanda disleksia tidaklah terlalu sulit apabila para orang tua dan guru memperhatikan mereka secara cermat. Jadi, jika ada anak yang mengidap penyakit disleksia, harus ada
harus ada perhatian khusus untuk anak tersebut supaya anak tersebut tidak mengalami gangguan pada membacanya. Anak yang menderita disleksia ini apabila diberi sebuah buku yang tidak akrab dengan mereka akan membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang ada di buku tersebut, yang mana antara gambar dan ceritanya tidak memiliki keterkaitan sedikit pun. Anak yang mengidap disleksia ini mengalami ketidakmampuan dalam membedakan dan memisahkan bunyi dari kata-kata yang diucapkan. Contohnya, Denis tidak dapat memahami kata bat atau kelelawar dan mengeja satu persatu huruf yang membentuk kata lain. Selain itu, anak yang mengidap disleksia memiliki kesulitan dalam permainan yang mengucapkan bunyi-bunyi yang sangat mirip, seperti salah mengucap cat dan bat. Berikut akan diberikan ciri-ciri anak yang mengidap disleksia, yaitu yang pertama, membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Jadi takut ada salah jika membaca tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Jika anak yang mengidap disleksia, dia akan membaca menggunakan jari telunjuknya. Teks-teks berikut akan ia urutkan dengan jarinya dan diikuti penglihatannya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Ini maksudnya ada teks atau kata yang hilang, seperti contoh yang tadi, kata lupa menjadi luga. Yang keempat, menambahkan kata-kata atau frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Ini contohnya seperti yang tadi ya. Jadi ada contoh penambahan suku kata, yaitu batu menjadi baltu. Kemudian yang kelima, membolak-balikkan susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lainnya. Kemudian ini ada cara untuk penyembuhan disleksia pada anak supaya anak tidak sering mengalami keterlambatan dalam membaca sebuah teks atau buku, yakni pelatihan terdapat diberikan kepada anak disleksia dengan cara menyisihkan waktu untuk mengajarinya membaca, tetapi pelatihan ini tidak boleh dipaksakan apabila anak sedang dalam kondisi tidak sehat sehingga rentan terhadap emosi negatifnya. Pelatihan dilakukan secara bertahap. Jika anak penyembuhan disleksia ini bisa dilakukan dengan pola pikir anak. Jika anak mengalami pola pikir yang baik atau tidak mengalami emosi negatif, bisa dilakukan penyembuhan disleksia secara perlahan. Pelatihan dilakukan secara bertahap, yakni hendak bersikap positif dan memberikan apresiasi ketika anak bisa membaca dengan benar. Ini bisa diberi sedikit hadiah atau permen-permen kecil supaya anak ini semangat untuk penyembuhan disleksianya.
agar tidak mengalami keterlambatan dalam membaca. Kemudian diajarkan membaca pada anak dan membantunya untuk menghayati setiap pelafalan kata dari mulutnya. Dalam penglihatan ini atau dalam pelatihan ini dapat digunakan buku cerita dan mulai dibaca terlebih dahulu dengan suara keras untuk menarik minat anak. Jadi, usahakan buku tersebut mempunyai gambar-gambar yang menarik sehingga pola pikir anak berpikiran positif supaya anak semangat dalam penyembuhan disleksia ini. Dan pembaca cerita tersebut dilakukan menjelang anak tidur di malam hari. Contohnya selalu dibacakan dongeng atau cerita-cerita lainnya untuk membantu pengendapan verbal di memorinya dan membuat aktivitas ini semenarik mungkin supaya cerita tersebut dapat diingat sehingga banyak gambar dan susunan kata dengan jelas dan sangat mudah dipahami supaya anak tidak mengalami keterlambatan dalam membaca. Gunakan kata-kata yang singkat untuk mempelajari anak supaya dapat membaca dan melakukan penyembuhan disleksianya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang mengenakan,